Assalamualaikum. Ada mie baru. Sebenarnya itu udah lama. Tadinya nggak mau saya vlogin, tapi dipikir-pikir ini mirip-mirip yang pernah saya vlogin itu yang harganya 10.000 yang dari Makassar, produk Makassar. Ini saya nggak tahu produk mana ya. Yang mirip banget mie samyang itu, yang saya bilang mie samyang. Ini saya nggak tahu dari mana produknya. Udah Korea banget sih kalau yang ini. Ya, kalau yang itu ini juga bacanya udah Korea gitu. Itu 10.000 modelnya, paknya kayak gini juga tapi agak gede dikit. Dan ini yang itu kan sekitar 100 graman. Kalau yang ini cuman 87 gram, udah di Indonesia kan lah ya. Takaran orang Indonesia makan 87, karena mie Indonesia itu sekitar 85 setahu saya. Indomie gitu. Disebutin merek nggak apa-apa ya. Korean spicy chicken ini bilangnya pedes spicy pedes. Udah ada halal di sini, halal. Oke. Tapi ini produk mie sedap Indonesia banget. Mie sedap itu kan dari Indonesia. Sedangkan ini sudah Korean spicy chicken. Jadi mie Korea begitu, dan di sini udah khas Korea banget pakai wijen begini. Saya penasaran karena yang selama ini saya makan mie Korea itu kan standarnya 10 ke atas lah ya, yang saya tahu ya. Yang mirip-mirip mie Korea itu juga yang saya pernah ada di YouTube juga udah di upload. Itu juga 10.000. Yang ini hampir mirip mie Indonesia justru harganya. Ini yang bikin penasaran sih. Tadinya nggak mau di vlogin. Saya pikir udah banyak lah vlog-vlog tentang mie gitu. Cuman saya sambil masak telur sih ini. Cuma saya pikir lagi ini kayaknya berbeda deh dikit. Harganya 2.500, itu yang bikin aku penasaran ini rasanya gimana. Dari sisi tekstur di sininya sih sudah mirip-mirip mie Korea banget, yang tebel-tebel begitu ya, ciri khas mie Korea itu. Dan makannya memang agak berat gitu ya. Karena tebel, agak berat lah dibandingkan mie Indonesia yang nggak gampang kenyang. Kalau yang saya tahu itu mie Korea itu tebel dan bikin cepet kenyang. Saya nggak tahu ini rasanya apakah benar-benar mirip mie Korea atau tidak. Pedas nikmat, tuang 2 pedas gila. Ini pedas nikmat. Atur sendiri pedasmu. Oh, kayaknya ada 2 cili. Kita coba buka aja lah. Ini sambil saya masak. Saya pengen tahu isinya seperti apa. Belum ke ini. Kayaknya ada 2 di sininya ya. Kalau ingin pedas tuang 2 dibilangnya di sini. Yang bikin aku penasaran ini harganya cuma 2.500. Wih, sekitar itu. Ini pedas biasa kali 1, tuang 1 pedas. Jadi dikasih 2 pilihan, kalau pengen pedas tuang 2-duanya. Kalau yang ini apa ini? Bumbu bubuk. Oh, ini bumbunya yang ini. Ini apanya lagi? Agak banyak loh, 4. Ini murah loh 2.500. Jarang-jarang. Ini kayak yang eksklusif. Ini minyak. Minyaknya. Tapi kalau minyak itu identik dengan mie Indonesia ya. Yang minyak itu kan kayak Indomie itu pakainya minyak ya. Ini bawang goreng. Ini udah di Indonesia kan sekali kuy. Ya, ini bawang goreng. Orang Korea kan nggak pakai bawang goreng ya. Ini udah di Indonesia kan menurutku. Dan lebih ke Indonesianya udah sangat kental. Minyak udah identik dengan mie Indonesia ya. Dan ini bawang goreng juga udah identik dengan Indonesia. Tapi judulnya mie Korea. Aduh, saya lupa harus foto ini buat thumbnail. Oke, sambil saya masak aja deh. Kita tunggu kalau udah matangnya. Udah matang aja ya, kalian udah tau lah mungkin. Karena ini mie goreng, mie instan goreng, jadi nggak ada kuahnya. Setidaknya kalian tahu ini ada 4. Cabenya terpisah. Kalau pengen pedas 2, kalau nggak terlalu pengen pedas 1. Padahal disatuin juga nggak apa-apa, kita tinggal nuangnya dikit aja ya. Biasanya kan kita gitu. Ini dibikin spesial 2 begini. Padahal kalau disatuin pun nggak apa-apa, kita tuangnya cuma dikit doang gitu. Tapi nggak apa-apa, segitu pedulinya. Yang ini bumbunya juga agak begitu tebel, lebih tebel dari mie Indonesia yang biasa kita makan. Bawang gorengnya juga banyak. Dan ini minyaknya juga. Pokoknya spesial sekali. Tapi kok murah harganya gitu. Itu yang jadi kok murah ya, kok bisa gitu.
Apakah sama rasanya mirip-mirip mie Korea atau tidak? Kita akan tahu. Ya, kalau di sini udah mirip mie Korea sekali dengan wijen-wijennya. Oke, kita tunggu saja hasilnya aja ya. Ini sudah mendidih, kita turunin mie-nya ya. Mie-nya kita turun, bener kayaknya gede-gede loh. Lihat, aduh nggak muat kuy. Ini 85 gram mirip-mirip mie Indonesia. Jadi memang pas sih buat saya. Karena kalau 100 aja udah lumayan cukup kekenyangan. Waktu itu saya pernah review. Bedanya mie Indonesia dengan mie Korea, mie Indonesia bisa bisa dimasukkan setelah matang mie-nya ya. Jadi diaduk setelah matang, dituang, diaduk. Nah, kalau mie Korea rata-rata, saya tadi barusan nonton Kimiani, videonya Kimiani yang lagi di Indonesia dan masak mie Korea, harus diaduk bumbunya pada saat sedang dimasak. Kalau mie Korea katanya sih seperti itu, kata Kimiani ya. Saya coba aja lihat mumpung masih anyar nih. Tapi saya tayangnya nggak tahu, mungkin beberapa waktu kemudian masih agak lama ya. Karena antrian video. Nah, mie Indonesia ternyata setelah saya baca dari sini, diaduknya itu justru diangkat di piring ya. Kalau mie Korea kan diaduknya pada saat sambil masak, ini enggak, semirip-mirip mie Indonesia. Jadi bumbunya diaduknya sekarang, nggak masalah gitu. Sebentar ya. Jadi diturunkannya sekarang bumbunya. Udah mirip Indonesia ya mie-nya ya berarti kalau kayak gitu. Jadi udah ngikut mie Indonesia gitu. Memang mereknya mie sedap. Mereknya mie sedap. Jadi ini udah Indonesia sih sebenarnya. Cuman di situnya keterangannya mie Korea. Sambil matengin saya agak dibikin lembek seperti biasa kalau masak mie. Tadinya nggak mau dibikin video karena udah banyak banget tentang mie gitu. Cuman saya pikir lagi ini beda kok. Dan nggak pernah sebelumnya. Saya baru nyadar ini saya belum. Oh, ini di atasnya ya. Ini di atasnya kuy. Bawang goreng tuh di atas sebagai garnish. Sebenarnya ini juga harusnya di atas ya. Tapi nggak masalah ding. Karena ini nanti diaduk ya. Tapi nggak apa-apa, nanti aja. Ini mirip mie Korea diaduk. Sama aja mie Indonesia juga diaduk. Untuk memunculkan warna. Saya nggak tahu ya minyaknya itu merah. Beda dengan minyak Indonesia pada umumnya sih. Yang biasa kita makan itu. Karena ini mie goreng tanpa kuah. Ini mie goreng tanpa kuah ya. Spicy chicken Korea. Saya suka lupa namanya. Korean spicy chicken. Cabenya saya pakai semua. Akan saya pakai semua. Di sini sih tuang pedas gila, tuang pedas nikmat. Apa satu-satu dulu? Tapi saya kayaknya biasanya 2 sih. Nggak masalah gitu, biasa dengan pedas. Saya pengen tahu ini sepedas apa. Karena dengan harga murah 2.500 itu udah ala-ala Korea tuh luar biasa ya. Karena terakhir saya beli yang ala-ala Korea, mie-nya itu 10.000. Yang produk Makassar. Kalau ini produksi, lihat kemasan, kode produksi menu. Ini produk mana ya? Bekasi kalau yang ini ada di sini. Ini Bekasi ya. Dan harganya murah 2.500. Ini udah matang. Sudah matang. Bagaimana saya mengambilnya? Saya juga bingung. Panas sekali. Panas kuy. Pakai ini panas. Nggak terlalu lembek, tapi saya pengen agak lembek sih. Aduh, duh. Oh, lupa dimatiin, kuy. Lupa dimatiin. Saya seneng yang agak lembek sebenarnya. Semoga udah lembek ya. Oke. Wayu. Masih ada sih. Gimana dong ini? Susah banget ngambilnya. Oke, perwakilan aja dulu ya. Wah, sampai jatuh. Udah, perwakilan aja dulu. Seperti ini. Aduh, sampai mencerat.
Sayang, ini bumbu apa nih? Cabe. Belum 5 menit. Ih, udah harum-harum mie Korea kok. Seriusan. Ini kayaknya nggak ada bedanya dan memang bener-bener mirip-mirip mie Korea. Tapi kalau dari sisi keritingnya sih mie Indonesia ya. Dari kekeritingannya sih. Terus kalau mie Korea bener-bener tebel banget. Ini sedangnya justru antara Indonesia dengan Korea. Bentukan mie-nya sedang. Agak nggak terlalu mirip mie Indonesia juga yang agak tipis gitu, yang sekali selurup juga. Tapi kayaknya lebih mirip ke Indonesia ya, sedang tapi ukurannya. Mie Korea kan agak tebal-tebal gitu. Kita coba aja nanti. Aduh. Tadi masak telur, jangan lupa. Kita lihat ya. Seperti ini. Mantap. Telur kuningnya di pinggir ya. Harus ini membelakangi cahaya sih. Jadi seperti ini penampakannya. Lumayan lah, mie Korea sekali. Kalau harumnya mie Korea sekali ya. Harumnya mie Korea. Tapi kita coba. Rasanya mirip mie Korea atau tidak? Saya nggak tahu. Kita berdoa dulu. Saya malah lupa pakai ini bawangnya. Oke, nggak apa-apa. Udah kelihatan penampakannya dari atas kan, dari samping, dari gitu deh. Kita coba aja. Jangan khawatir kalau misalnya ini ternyata tidak terlalu pedas. Saya sudah siapin ini. Lihatlah luka ini. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ini nggak pedas. Saya bisa tambahin ini. Gimana ya? Kelihatan nggak sih kalian? Ini cabai lah. Sebenarnya ini tadinya mau buat sambal, tapi berhubung karena udah ada sambal satunya yang belum saya habisin, buat thumbnail harusnya. Sebentar, saya bikin thumbnail dulu ya. Seperti biasa, akan saya bikin thumbnail karena kalau enggak agak apa ya, penting banget bikin thumbnail kan. Seperti biasa, pengen nyobain. Kita coba ya. Sambil nunggu thumbnailnya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Emang pedasnya tidak rata-rata, tidak, agak lumayan. Ini pedas, tapi masih bisa, masih pedasnya aku. Masih sesuai dengan pedas yang biasa aku makan. Rasa bumbu Koreanya ada mirip-mirip samyang. Ada sedikit kemiripan samyang. Saya sambil bikin thumbnail. Bikin thumbnail dulu ya. Seperti itu. Masuk nggak ya dia? Kita coba dari sisi yang lain. Karena ini pakai timer, saya lupa ini pakai timer.
Oke, cukup lah kayaknya. Hasilnya kita lihat di thumbnail nanti. Thumbnail. Ini adalah rasa bumbu Koreanya. Berasa juga bumbu Koreanya. Versi Indonesia kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berasa berbeda dari biasa mie goreng. Saya tambahin dikit lah cabenya. Ini saya bikin bentuk sempurna segitiga begini ya, jarang-jarang loh. Lucu juga dia. Yang saya harus pakai ini deh, cabai deh. Aduh, ini cabainya buat nyambel sih, jadi jangan terlalu banyak. Cukup segini saja cabainya. Yuhu, oke. Cabainya segini aja. Kalau nutupin cahaya, dia bakalan gelap. Kita juga sambil belajar bagaimana mengatur kamera. Ini lihat nih. Kena ini nutupin cahaya. Kita coba ya, pakai cabai tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berani diaduk. Cobain. Pakai cabenya. Berani diaduk ini. Makan pedas. Jatuh rempong cuy. Cabe ya, kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Enak, ini seriusan enak. Mirip ada rasa bumbu yang berbeda sih, bukan biasa yang saya makan mie goreng gitu. Ada kemiripan dengan bumbu mie Korea juga ada. Menurutku sih memang ini agak mendekati ke mie Korea juga sih. Dan ini enak, murah lagi. Coba. Bagi yang suka pedas ini amat sangat murah. Mie pedas termurah yang pernah saya dapati, karena mie geledek, mie doer itu juga kan 4 ribuan yang saya pernah beli, itu sekitar 4 ribuan. Ternyata ada yang lebih murah lagi, dan ini pedas. Pedasnya pedas enak kok. Kalau mie geledek sama mie doer itu pedasnya nyerang banget kan. Ini begini pun enggak nyegrak yang ke hidung gitu, enggak. Kalau mie geledek saking nggak tahu gimana itu sampai ke hidung itu nyerang banget. Kalau mie geledek, mie doer, mie geledek itu. Kalau ini enggak, mungkin pakai cabai yang beda. Kalau diginiin mie geledek, mie doer itu udah langsung nyerang ke hidung. Ini enggak. Kita lanjut makan. Kita selesaikan ini. Makan yang enaknya, telur. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Telur. Saya lupa nggak pakai pemerah bibir. Ini udah merah bibirnya. Nggak pakai lipstick biar agak sedikit segaran dikit, maksudnya di depan kamera. Saya lupa, dan ini udah merah dengan sendirinya. Cabai. Masih bisa ditambah cabai. Di belakang kamera ini saya naruh kaca, jadinya salah fokus, lihatnya ke kaca, lihatnya ke kamera harusnya. Maaf ya. Ini murah banget, mie terpedas yang pernah saya coba. Kalau nggak salah nggak lihat biji wijen kan, khas mie Korea pakai biji wijen.
Ternyata kayaknya itu bawang goreng deh yang dilihat di sini nih. Kan identik biji wijennya. Di sininya sih ada biji wijennya kan. Lihat tuh. Ya, dan ini identik dengan mie Korea biji wijen itu. Dan ini ternyata kalau nggak salah, lihat penampakannya ya. Kayaknya apa pas harusnya pas kering gitu, bumbu kering kita liatin gitu. Ada biji-bijinya nggak, saya lupa tadi. Nggak memperhatikan. Dan ini isinya kan 85 gram. 87 gram. Kalau nggak salah mie yang biasa saya makan itu 85 gram ya, mie Indonesia. Dan berarti bedanya cuma 2 gram, nggak terlalu jauh, artinya ini bisa dibilang hampir mirip, sama lah. Dan memang nggak terlalu kenyang juga yang saya rasain. Masih bisa ditambahin cabai kalau aku ya, nggak tahu buat kalian. Nggak bisa banyak-banyak pakai cabainya. Kalau kurang pedas yang sambelnya nggak enak lagi. Jadi saya pakai cuma dikit kok tadi cabainya. Jangan lupa subscribe dong. Karena ternyata pengaruh ya subscribe itu ya. Subscribe, like, komen. Ya saya harap sih yang positif ya. Kalau perlu yang positif membangun. Saya mau mulai mengaktifkan Instagram saya. Tapi saya yang mana ya? Kalau yang satunya belum terlalu aktif banget dan jarang dibuka. Karena menunggu momentum, nanti saya mau aktifin dua-duanya rencananya. Coba aja di Happy Looks. Harus ganti profil ya, tapi ya udah terlanjur dipakainya itu, jadi agak susah sih sekarang. Instagramnya saya pengen ganti nama kan agak susah kalau Instagram, karena udah paten lah gitu, agak susah lah. Saya belum tahu caranya ngeganti, agak repot lah. Jadi mau saya aktifkan lagi ya. Happy Look namanya. Sebentar, saya kasih lihat ya. Foto profilnya pengen diganti, belum sempat sih. Ini udah habis. Ngomong aja ya. Udah habis ya. Ini Happy Look ya. Nama Instagramnya Happy Look. Kelihatan gak sih? Seperti ini. Saya pengen ganti profil juga, belum sempet sih. Saya profil sama nama, tapi udah agak susah ya kalau Instagram itu. Jadi mungkin itu aja dulu deh. Jujur aja saya belum begitu, agak menghindari sekarang ini ya, agak menghindari dulu komen-komen. Karena hater saya masih lingkungan sekitar. Dan itu sadis-sadis kan omongannya.
Nah gitu deh. Saya khawatirnya terpancing karena itu terkait dengan hater yang memang real. Karena saya nggak mau terlibat dengan lingkungan mereka. Itu yang agak dipaksakan gitu. Jadi ya haternya hater kayak gitu. Yang tetangga yang ganggu kayak gitu. Jadi yang masih ada yang muda, ada yang udah bapak-bapak juga yang agak-agak genit gitu. Jadi aku pikir untuk saat ini jujur aja jarang ngelihat atau ngebaca. Kalau ada yang terlihat sih dan agak saya coba kunjungi yang komentarnya ya. Cuman beberapa waktu sebelumnya pengalaman itu haternya masuk tetangga sih kalau saya lihat, karena langsung ada respon. Begitu saya bales ada respon waktu di yang dulu ya, yang sekarang juga kayaknya ada juga yang ngikutin sampai ke sini juga. Karena saya memang benar-benar nggak mau terlibat dengan urusan mereka. Itu sih yang bikin mereka kayak yang penasaran atau gimana gitu. Ini udah habis, kita singkirin aja ya. Yang jelas ini udah habis. Jadi saya pengen ngobrol dulu sebentar. Jujur bener yang seperti yang saya bilang tadi, saya untuk beberapa saat tidak membaca komentar. Dan untuk teman-teman ya, teman-teman saya di bidang per-YouTuban, saya doakan kalian sukses. Sebenarnya saya pengen ada banyak yang saya ingin sharing dengan kalian, teman-teman seangkatan saya yang sesama YouTuber ya. Dari awal kita berjuang bersama, saya pengen banget sharing. Cuma saya khawatirnya mengganggu ini kalian, channel kalian khawatirnya. Jadi saya pikir ada banyak pertimbangan lah. Saya pengen banget punya akses ke kalian dengan aman. Gimana caranya gitu. Belum terpikir saat ini dan belum fokus juga untuk teman-teman YouTuber. Pengen berbagi pengalaman saya sebenarnya. Saya berdoakan kalian sukses. Sedih sih sebenarnya. Jujur aja, saya walaupun ngunjungin kalian, aku nggak bisa komen di tempat kalian. Agak sedih, jujur juga sedih banget. Karena saya sambil jalan sambil belajar sih intinya. Ada satu hal yang saya temukan seiring berjalannya waktu. Saya temukan di beberapa channel sih. Ternyata YouTuber itu beberapa yang saya temuin, dan itu kayaknya akan ada banyak lagi yang saya temukan YouTuber yang macam-macam saya sih sebenarnya, mendekati lah, mungkin tidak sama tapi agak mendekati kasusnya, yang introvert itu kayak menutup diri gitu. Pasti ada sebabnya mereka, termasuk aku juga punya alasan kenapa saya introvert, menutup diri. Orang-orang luar kan berusaha untuk dekat dengan kita dengan berbagai cara, bahkan dengan cara yang mengganggu. Sedangkan kita sendiri lebih mengutamakan keselamatan diri kita, lebih ingin fokus memajukan diri sendiri dibandingkan sibuk menyingkirkan orang-orang dari sekeliling kita, sibuk dengan istilahnya gangguan-gangguan ini harus diatasi. Daripada saya mengatasi gangguan-gangguan ini menghabiskan banyak energi, waktu, uang dan segala macam, saya lebih cenderung ke fokus untuk membangun diri sih sebenarnya. Gangguan itu terus ada sih sebenarnya. Cuman aku pikir aku pengen lebih fokus bagaimana membangun diri. Tidak fokus ke mereka. Karena itu akan selalu ada ya dalam kehidupan ini. Jadi aku pikir lebih baik saya fokusin diri untuk memajukan diri deh, daripada saya fokus ngurusin orang-orang yang mengganggu ini. Ini oleh karena saya mejanya saya gerak-gerakin tanpa saya ngajak. Ya. Baru saya sadari bahwa ternyata bukan saya saja yang introvert gitu. Ada beberapa YouTuber yang udah gede, subscribernya udah jutaan. Ternyata dia menutup diri, entah apa dia nggak mau cerita. Cuman katanya saya nggak jenuh dengan apa yang sedang saya lakukan sekarang ini. Saya hanya butuh waktu untuk berpikir aja, untuk merenungkan semuanya ini. Mungkin ada satu masalah pribadi kelihatannya. Yang dia sekarang ini udah banyak banget subscribernya dan cuman upload sebulan sekali, kebayangkan. Sayang banget gitu. Dia bilang saya nggak jenuh dengan apa yang saya kerjakan sekarang di YouTube gitu, nggak jenuh. Cuman entah kenapa saya ketika interaksi dengan orang rasanya
semestinya gitu, yang akrab, yang nyaman. Saya tidak merasakan hal itu, kata dia gitu. Dan mungkin dia sendiri merasa bersalah dengan apa yang dengan apa yang terjadi dalam dirinya gitu. Bersalah terhadap orang lain yang mungkin berusaha dekat dengan dia, yang orang itu baik-baik saja, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang pengen dia pikirkan lagi, renungkan lagi. Dia seperti menyepi sih sekarang ini. Lagi ada di luar negeri orangnya. Lagi ada di luar negeri. Terakhir saya lihat ada di Jepang kalau nggak salah. Terakhir yang saya lihat dari konten dia itu. Ternyata saya sambil terus, saya kan senang lihat YouTuber lain ya. Kenapa saya jadi YouTuber juga karena saya juga terinspirasi dengan YouTuber lain. Jadi satu lagi juga dia mengakui bahwa saya introvert orangnya. Dan mereka juga orang-orang berhasil sih sebenarnya. Cenderung orang-orang yang berhasil. Kalau saya pribadi, saya belum begitu yang wow gimana. Cuman benar yang saya rasakan juga, ada banyak orang pihak yang ingin memanfaatkan diri kita. Mau lu berhasil mau tidak, pasti ada aja yang berusaha untuk dekat dengan lu, untuk memanfaatkan diri lu. Kan ada aja ya. Kita cewek, laki-laki ya ada aja, saya pahami itu. Yang repot adalah ketika mereka memaksakan kecenderungan mereka ke kita gitu. Yang repot seperti itu. Jadi sehingga cenderung ngeganggu. Kitanya menghindar, ogah. Merekanya terobsesi, tidak peduli dengan orang lain terganggu atau tidak. Mereka tidak peduli. Ya, aku sekarang lebih sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Jujur aja saya lebih fokus bagaimana ngebangun diri saya. Lebih bagus ke sana daripada memikirkan orang-orang yang mengganggu ini gitu. Semua orang mungkin akan mengalami hal yang sama dalam waktu tertentu. Ya mungkin saat tertentu dia mengatakan bahwa gue fine-fine aja karena gak ada masalah. Tapi mungkin ada masa kalian mengalami masalah dan butuh waktu untuk memikirkan semua itu. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sangat baik-baik saja. Gitu. Jangan lupa ngunjungin Instagram saya yang tadi ya. Kalian kalau misalnya pengen cerita, saya pengen ada konten yang seperti sekarang lagi marak tuh, konten-konten yang membacakan cerita pribadi kalian atau cerita apapun itu tentang apapun itu, pribadi ataupun orang lain. Sebenarnya saya pengen bikin konten itu juga sih sebenarnya gitu, karena tertarik. Dan ada Q&A juga atau minta saran juga semacam seperti itu, dan saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Kenapa enggak? Kalau saya bisa bukan bantu ya, kalau saya bisa jawab minimal barangkali dengan jawabannya yang saya berikan itu ada solusi di sana, ada satu ide lain gitu. Urun rembuk lah kalau kata kita sih mungkin ya, urun rembuk. Dia punya ide apa, saya punya ide apa, dari pertanyaan itu memunculkan solusi lain, solusi baru yang mungkin tidak terpikir oleh kalian. Saya pengen bikin konten seperti itu, makanya kalau ada di IG saya yang tadi itu sebenarnya saya sudah bikin video di ceritanya ya, yang di bagian cerita apa namanya itu, saya sudah bikin videonya di sana. Nanti ada email juga saya cantumkan di description box. Barangkali kalian ada ide-ide atau cerita atau pengen ngasih curhatan apapun tuh, nanti saya klasifikasikan. Misalnya curhatan kalian tentang bisnis atau pertanyaan kalian tentang bisnis, sebenarnya ada satu channel lagi yang berkaitan dengan bisnis sih sebenarnya. Atau misalnya kalian ada yang kaitannya dengan masalah urusan pribadi atau urusan yang kaitannya dengan orang lain, nanti juga akan saya klasifikasikan. Untuk saat ini bebas aja kalian mau cerita atau curhat apapun atau bertanya apapun. Nanti saya pilah-pilah lagi ya. Jadi jangan tersinggung kalau misalnya tidak terpilih cerita kalian ya. Oke, kalian boleh bertanya, boleh sebisa mungkin, tapi saya lihat dulu ya apakah itu layak atau tidak. Jangan sampai ada yang tidak layak tayang, tidak akan saya tayangkan. Misalnya kata-katanya kasar, buruk, segala macam yang sekiranya efeknya negatif juga, feedbacknya negatif juga dari akunya, ya mungkin akan dipertimbangkan untuk tidak ditayangkan gitu. Ya gitu aja. Barangkali kalian mau coba aja nanti ke yang tadi. Ada emailnya nanti disebutkan di sana, atau nanti saya di description box juga akan saya cantumkan email saya. Barangkali kalian mau mengunjungin, mau cerita melalui email aja, identitas yang gak mau diketahui boleh